Ini bukan casing yang terlalu baru, mungkin casing yang udah ada dari akhir 2019 sampai di awal 2020. Tapi casing ini masih sangat layak dijadikan pilihan buat teman-teman yang pengen rakit PC dengan casing budget menengah. Apa casing itu? Mari kita lihat sama-sama. Lianli Lancool 205. Nggak pernah bosan-bosan untuk ngebahas produk Lianli, karena Lianli ini walaupun kita lihat dari namanya, Lianli udah jelas banget ya, China produk, tapi kita nggak bisa meremehkan produk Cina yang satu ini, karena Lianli ini bener-bener punya target segmen pasar itu adalah menengah ke atas. Kenapa? Karena harga casingnya itu tidaklah murah. Ya, untuk Lianli Lancool 205 ini kita bisa temukan di pasaran di harga rentang sekitar 950 sampai 1 juta pas, itu harga yang paling murah. Ya, jadi bukan casing dengan harga yang cukup murah gitu. Cuman harus teman-teman perhatiin dan ingat baik-baik bahwa produk-produk dari Lianli ini punya kualitas dan mutu yang nggak main-main, solid banget, well built banget. Nah, seperti apa casingnya? Kita unboxing aja langsung. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan teman-teman lihat kalau kalian beli atau kalian punya Lianli Lancool 205. Nah, Lianli Lancool 205 ini yang selanjutnya akan kita sebut dengan Lancool aja, biar lebih gampang. Lancool ini punya model seperti ini. Ini adalah casing dengan ukuran mid tower ATX ya. Dia punya 7 expansion slot, bisa teman-teman lihat nanti. Dia punya 7 expansion slot. Lalu dia punya ini tempered glass yang sekitar 4 sampai 5 mili ya kalau kita lihat ya. Ini kita udah percayalah tempered glass Lianli itu punya kualitas yang nggak main-main. Nah, kalau teman-teman lihat bagian depannya, ya, bagian depannya di sini bentuknya ini flat panel ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka dengan casing-casing flat panel, teman-teman jangan khawatir karena Lancool ini untuk seri 205 dia punya 5 pilihan model. Jadi ada yang flat panel white, flat panel black, ada mesh warna white, mesh warna black, dan juga ada satu yang ukuran MATX. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, gambarnya kita tampilin di screen ya. Casing tower ini bukan casing yang main-main, karena dari beratnya aja kita udah tahu ini, wah, casing berat itu selalu nggak pernah bohong sih. Kenapa dia bisa berat ya udah jelas pasti karena ketebalan panel bodinya, dia punya rangka ini itunya banyak banget untuk ngedukung satu sama lain. Ya. Nah, ini penampilannya. Oke, kita akan bahas spesifikasinya secara teknis dulu, mulai dari ukuran casingnya sendiri. Nah, casing ini, casing yang ukurannya mid tower ATX, dia punya ketinggian itu 48,5 cm, dengan lebar itu ada di 20,5, dan panjang itu 41,5 cm. Jadi teman-teman yang pengen beli secara online, setelah ngelihat video review ini, teman-teman bisa ukur dulu meja kalian, kalau misalnya muat silahkan kalian beli. Nah, untuk ukurannya sih nggak bisa dibilang gede banget atau kecil banget ya. Untuk ukuran mid tower ATX ini saya bilang lumayan. Kenapa? Karena sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih panjang, karena casing ini support radiator juga, jadi memang butuh space sedikit lebih tinggi. Oke, kita akan bahas form factor motherboard yang bisa disupport sama casing Lancool ini. Jadi Lancool ini kalau kita lihat ya, ini mid tower ATX, udah jelas sesuai namanya mid tower ATX, berarti di support maksimal sampai ATX aja. Jadi di support mini TX, MATX, sampai ATX. Storage-nya sendiri itu ada 4 storage yang bisa teman-teman kombinasi antara 4 drive dengan ukuran 3,5 atau 2 drive ukuran 3,5 ditambah 2 drive ukuran 2,5. Nah, ini salah satu hal yang kita suka dari Lancool 205 ini adalah dia support fan itu nggak cuma ukuran 12 cm. Mungkin kalau untuk bagian belakang iya 12 cm aja ya. Tapi kalau untuk bagian atas dan bagian depannya itu masing-masing dia bisa support sampai ukuran fan 14 cm. Jadi untuk di atas dia support 2x12 atau 2x14, dan untuk di depannya dia juga support 2x12 sampai 2x14. Nah, untuk
panjang VGA maksimal yang bisa ditampung oleh casing ini itu adalah 35 cm, which is itu udah cukup panjang, bisa muat untuk sampai VGA 3 fan pada umumnya ya. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman nggak pakai water cooler, pakainya heatsink fan cooler biasa, itu ketinggian maksimal dari heatsink fan-nya itu adalah di 165 mm atau 16,5 cm. Kebetulan casing ini datang ke studio dengan tujuan kita ngerakit PC baru tentunya. Nggak mungkin kita datengin casing begitu aja. Jadi ini akan ada perakitan PC setelah ini, dan teman-teman bisa lihat video rakitannya ada di sini ya, di kanan atas. Teman-teman bisa langsung klik link di situ dan teman-teman enjoy aja sama rakitannya. Casing ini datang dengan dua fan basicnya Lianli ya, tidak RGB, ini harusnya warnanya hitam banget semuanya, full black. Fan-nya ada dua, dapat satu di belakang, satu di depan atas ini. Nah, terus ini ada dust filternya ini di bagian atas, cukup gede ya. Dust filternya satu di atas, terus ada satu di bawah, dan ada di depan juga. Jadi lengkap lah dust filternya. Oke, untuk final kita akan infoin lagi sekali lagi harganya ada di sekitar 950.000. Begitulah yang kita temukan paling murah di marketplace, yang bisa teman-teman temukan juga pastinya. Nah, teman-teman silakan kalau misalnya merasa casing ini cocok untuk kebutuhan kalian suka modelnya, teman-teman bisa beli langsung ke marketplace tersebut. Yang pastinya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan berita dan update video terbaru. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.